Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratna Nurhayati selaku pembimbing tesis saya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Atiul Musanada dari Prodi Magister Sains Akuntansi untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Corporate Social Responsibility Disclosure pada Firm Value selama masa pandemi COVID-19 dan kultur sebagai variabel pemoderasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang berkembang di seluruh dunia menyebabkan perubahan di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yaitu perekonomian. Banyak negara mengalami kemerosotan di bidang ekonomi. Banyak perusahaan juga mengalami kerugian bahkan sampai berhenti beroperasi. Selanjutnya berdampak secara luas terhadap harga saham di bursa dan juga perekonomian di negara itu. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk berpikir bagaimana cara mempertahankan bisnis dan menjaga kepercayaan stakeholder di tengah kondisi sulit. Karena kepercayaan stakeholder merupakan hal penting di masa seperti ini. Jika para stakeholder masih percaya kepada perusahaan, maka secara langsung atau tidak ini akan membantu jalannya bisnis. Lantas, bagaimana cara menjaga kepercayaan stakeholder? Salah satu caranya yaitu dengan pengungkapan CSR atau CSR disclosure, karena CSR merupakan hal penting yang dipertimbangkan banyak pihak, terutama stakeholder dalam rangka pemulihan masalah sosial dan lingkungan di masa pandemi. Menurut Albuquerque et al. 2019, kegiatan CSR akan memperkuat loyalitas pelanggan, sehingga mengurangi kerentanan perusahaan terhadap kemerosotan ekonomi. Banyak dilakukan penelitian tentang hubungan CSR dan firm value, namun menemukan hasil yang berbeda, yaitu CSR berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Ini ditemukan oleh Serpens and Tamayo, Kim et al., Q et al., dan yang lainnya. Sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda ini dari Lee et al., Burns et al., Sang et al., yang menunjukkan bahwa CSR tidak berhubungan atau malah berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah budaya. Dampak pandemi yang berbeda dirasakan oleh setiap negara karena perbedaan budaya. Budaya dalam suatu perusahaan akan membentuk struktur sosial perusahaan, sikap, moral, dan motivasi karyawan. Tehrani dalam penelitiannya 2021 menyebutkan bahwa ada hubungan yang kuat antara aspek budaya suatu negara, CSR, dan kinerja perusahaan. Walaupun begitu, sejauh yang saya ketahui, belum banyak penelitian yang memasukkan unsur budaya dalam hubungan CSR dan disclosure dan firm value. Dan mengingat pentingnya unsur budaya dalam suatu kondisi, maka peneliti mencoba memasukkan unsur ini sebagai variabel pemoderasi. Banyak penelitian terdahulu hanya dilakukan di negara tertentu saja, dan sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian sejenis di kawasan Asia Pasifik, sehingga peneliti memilih negara di kawasan Asia Pasifik sebagai sampel penelitian, dengan alasan yang pertama, negara Asia Pasifik memiliki agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, dan salah satu fokusnya ini ada pada CSR. Kemudian, menurut data dari US Cap SDGs di wilayah Asia Pasifik ini telah melambat. Padahal negara Asia Pasifik memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan industri di berbagai sektor. Negara di kawasan Asia Pasifik ini merupakan penghasil energi yang sangat tinggi, sehingga pelaporan kegiatan CSR sangat diperhatikan. Negara di kawasan Asia Pasifik memiliki tujuan membangun kerjasama di banyak bidang. Secara singkat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah diawali dengan permasalahan pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian di seluruh dunia tidak stabil, sehingga banyak masyarakat memerlukan bantuan. Di sini, peran perusahaan sangat besar seperti melakukan kegiatan CSR untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholder yang akan berdampak pada value. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut dari penelitian terdahulu, ternyata ada inkonsistensi hasil tentang hubungan antara CSR dan food value, yang bisa saja salah satu faktornya adalah faktor budaya. Dan di sini peneliti fokus kepada dua faktor budaya, yaitu uncertainty avoidance dan long-term orientation. Pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, apakah CSR disclosure mempengaruhi nilai perusahaan selama pandemi COVID-19 berlangsung? Kedua, apakah uncertainty avoidance memoderasi hubungan CSR disclosure dan nilai perusahaan selama masa pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, apakah long-term orientation memoderasi hubungan CSR
disclosure, dan nilai perusahaan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menguji pengaruh CSR disclosure dan firm value selama pandemi COVID-19 pada bursa efek di kawasan Asia Pasifik, dan yang kedua yaitu menguji pengaruh CSR disclosure dan firm value selama pandemi COVID-19 pada bursa efek di kawasan Asia Pasifik dengan dimoderasi oleh uncertainty avoidance dan long-term orientation. Tujuan penelitian yang pertama yaitu pengembangan literatur tentang CSR disclosure dan firm value di masa krisis, serta menghubungkan aspek budaya sebagai variabel pemoderasi. Yang kedua yaitu bagi manajer digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan tentang kegiatan CSR. Kemudian yang ketiga, bagi stakeholder, ini mempertimbangkan faktor budaya yang mempengaruhi kegiatan dan kinerja perusahaan, sehingga berfungsi untuk pengambilan keputusannya dalam berinvestasi. Yang keempat, bagi regulator, ini berfungsi untuk menentukan kebijakan yang paling sesuai. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kegiatan CSR dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder dan juga legitimasi teori. Hal tersebut disampaikan oleh Hu et al. Yang menyebutkan bahwa teori stakeholder dapat menjadi dasar bahwa tanggung jawab sosial perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian Elisa dan Guido 2018 serta Velte and Stawinuga 2020 menjelaskan bahwa legitimasi teori berkaitan dengan hubungan antara organisasi dan masyarakat yang menekankan bahwa sebuah perusahaan ada jika nilai-nilainya sesuai dengan masyarakat tempatnya beroperasi. Sesuai dengan penelitian terdahulu, landasan teori serta permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu CSR disclosure berpengaruh positif pada firm value. Kemudian hipotesis kedua, dimensi budaya uncertainty avoidance memperkuat hubungan antara CSR dan nilai perusahaan. Serta yang ketiga, dimensi budaya long-term orientation yang tinggi ini memperkuat hubungan antara CSR dan nilai perusahaan. Di sini juga ditampilkan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan di kawasan Asia Pasifik. Namun, dengan teknik sampling, pervasive sampling, dengan kriteria yang pertama yaitu perusahaan sektor energi, yang kedua data yang dibutuhkan tersedia di database Thomson Reuters, yang ketiga informasi budaya di setiap negara tersedia di website Hofstede Insight, serta 4 tidak mengalami delisting atau melakukan corporate action pada periode penelitian bagi perusahaan-perusahaan yang diteliti. Sampel akhir penelitian ini yaitu 77 perusahaan di kawasan Asia Pasifik dengan periode yang diteliti adalah tahun 2020 dan 2021. Pengujian dalam penelitian ini yang pertama ada statistik deskriptif, uji asumsi klasik, teknik analisis regresi moderasi atau moderate regression analysis. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 26. Di sini juga ditampilkan model dari masing-masing hipotesis. Jadi untuk yang hipotesis pertama ditampilkan dalam model pertama yaitu untuk pengaruh CSR secara langsung terhadap firm value. Sedangkan model 2 dan 3 ini menguji hubungan antara CSR dan firm value dan dimoderasi oleh faktor budaya yaitu uncertainty avoidance dan long-term orientation. Secara singkat, ini adalah penjabaran untuk variabel dan pengukurannya. Jadi untuk variabel dependennya ini kan firm value. Di sini diteliti diukur dengan Tobin skew, yaitu rasio untuk menunjukkan estimasi pasar sehingga data pasar akan memberikan informasi relevan dan rasional tentang cerminan nilai perusahaan dan memasukkan nilai aset yang dimiliki. Kemudian variabel independen yaitu CSR disclosure diukur dengan menggunakan skor ESG yang ada pada database Thomson Reuters. Kemudian variabel moderasi yaitu skor budaya Hofstede yang bisa diambil dari website Hofstede Insight untuk dua variabel yaitu variabel uncertainty avoidance dan long-term orientation. Kemudian penelitian ini juga mengontrol dengan 3 variabel. Yang pertama yaitu firm size, leverage, serta profitability. Untuk firm size sendiri di sini menggunakan logaritma natural dari total aset, kemudian leverage diukur dengan perhitungan total kewajiban dibagi dengan total aset,
Untuk profitability di sini diukur dengan ROA. Dan ini adalah penjabaran secara detail untuk sampel yang telah diambil oleh peneliti, diambil dari database Thomson Reuters, serta uncertain serta website Hosted Insight untuk variabel uncertainty avoidance dan long term orientation. Dari total variabel dari total sampel ada 528, namun yang memenuhi kriteria hanya 77. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.